Hani memusatkan perhatiannya kembali pada pertempuran dan melepaskan kartu truf lainnya. Di antara beberapa puluh gagak api yang telah ditahan di luar penghalang cahaya hitam, salah satu dari mereka tiba-tiba membentangkan sayap mereka dan melepaskan teriakan nyaring. Tubuhnya membengkak beberapa kali ukuran aslinya dalam sekejap mata sebelum ledakan ki glasial putih dikeluarkan dari mulutnya. Itu tidak lain adalah gagak api sejati Yin Agung yang telah menyerap ki glasial giok mendalam di gua giok yang mendalam. Tanpa penyempurnaan yang cermat selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, secara alami tidak mungkin ki glasial ini dapat diubah menjadi esensi api dari api sejati Yin Agung. Namun banyak dari itu baru saja dirilis atas perintah Hanli. Ki glasial putih menghantam penghalang cahaya, menciptakan kontras antara cahaya hitam dan ki putih. Lapisan tebal es tembus pandang mulai menyebar di atas penghalang cahaya yang hanya membutuhkan sepersekian detik sebelum bola es besar terbentuk, menyegel penghalang cahaya hitam dan anak kecil di dalamnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Hanli setelah melihat itu. Namun dia secara alami menyadari fakta bahwa hanya segel es tidak akan benar-benar dapat membatasi binatang iblis kelas 10. Karena itu, dia hanya menggunakan serangan ini untuk mencoba dan melumpuhkannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia segera membuat segel tangan sambil menuju ke arah pedang es yang melayang di dekat bola es besar. Dia mulai melantunkan pedang es yang terbang ke langit serentak, berputar-putar di udara sebelum menyebar dan mulai menghilang satu persatu. Iblis Tuache terbukti menjadi lawan yang sangat merepotkan untuk ditangani. Jadi Hani memutuskan untuk membuat formasi pedang untuk membunuh iblis ini. Namun dia hanya berhasil mengatur setengah dari formasi sebelum bola es raksasa mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, untaian benang perak yang tak terhitung menusuk es sebelum mengiris bola es menjadi lempengan dengan ukuran yang berbeda. Melalui lapisan es semi transparan, Hani bisa melihat bahwa penghalang cahaya hitam di dalamnya sudah menghilang. Itu telah kembali ke perisai hitam pekat, sementara anak kecil itu memegang harta di tangannya yang memancarkan cahaya perak yang menusuk. Untaian tipis yang tak terhitung jumlahnya berasal dari bola cahaya itu. Di dalam bola cahaya itu, ada kunci perak yang tergantung di depan dada anak kecil itu. Hani menghela napas dalam yang samar setelah tiba di kesadaran bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan persiapan formasi pedangnya. Dia segera membalik tangannya dengan ekspresi muram untuk memanggil penggaris kayu hijau, sebelum dengan lembut melambaikannya pada anak kecil dari jauh. Cahaya spiritual melintas di atas kepala anak kecil itu ketika sebuah lotus perak muncul. Lotus berputar di udara sebelum mengirimkan bentangan luas cahaya Buddha 7 warna yang turun dari atas. Anak kecil itu baru saja keluar dari bola es ketika cahaya Buddhis menyinari dirinya untuk sesaat mengejutkannya. Tepat pada saat itu, boneka manusia menggosok-gosokkan kedua tangannya, di mana kilatan cahaya perak meletus dan tombak yang panjangnya beberapa kaki muncul di tangannya. Kelopak mata anak kecil itu berkedut ketika melihat ini, dan bendera abu-abu kecil di tangannya terbang atas kemauannya sendiri sebelum dengan lembut melambai di udara. Dia entah bagaimana bisa mengabaikan efek terbatas cahaya Buddha dan mengaktifkan bendera segudang iblis di tangannya. Ruang di sekitar anak kecil itu segera mulai berputar dan melengkung ketika penghalang kelabu muncul bersamanya di tengahnya. Tepat pada saat ini, boneka manusia juga mengangkat lengan. Tombak perak itu berubah menjadi seberkas cahaya perak saat melengking di udara. Pada jarak yang sangat dekat, tombak menghantam penghalang di depan anak kecil itu. Hampir segera setelah meninggalkan tangan boneka itu, adegan aneh kemudian terjadi. Tombak perak dengan mudah bisa menembus penghalang. Tapi entah bagaimana itu meleset dari anak kecil itu lebih dari 10 kaki sebelum menusuk penghalang lagi dan muncul di sisi lain. Hani agak terkejut melihat ini. Indra spiritual boneka manusia jelas telah mengunci anak kecil itu. Jadi bagaimana mungkin dia meleset begitu banyak? Namun dia segera diserang dengan perasaan pencerahan. Penghalang itu yang dimanifestasikan oleh bendera segudang iblis memiliki kemampuan untuk membengkokkan ruang. Itu bukan penghalang biasa yang bisa dihilangkan dalam 1 atau 2 menit. Di belakang penghalang, anak kecil itu memegang bendera segudang iblis di satu tangan dan kunci perak di tangan yang lain ketika dia menatap Hani dengan ekspresi dingin. Cahaya iblis hitam melintas tanpa henti di sekujur tubuhnya, perlahan-lahan memukul mundur cahaya Buddha ketika dia berusaha berjuang bebas dari pembatasan. Hati Hanli tenggelam setelah melihat ini.
Tampaknya lawan yang dia hadapi benar-benar tidak ada bandingannya dengan kultivator jiwa baru lahir biasa. Lebih jauh lagi, bertarung dengan lawan yang sangat kuat dalam bendera segudang iblis menempatkannya pada kerugian besar. Dengan mengingat hal itu, dia mengalihkan perhatiannya ke 4 lubang hitam yang muncul di dekat lautan api. Meskipun anak kecil itu telah dikunci untuk sementara waktu olehnya, keempat lubang hitam itu secara bertahap terus mengembang. Selain itu, suara mengaum tidak jelas binatang dapat terdengar dari dalam. Seolah-olah ada beberapa jenis binatang iblis yang akan muncul. Alis Hani berkerut saat dia naik dengan dingin, dan dia segera memutuskan tindakan. Dia menyingkirkan penguasa 8 rohnya dan membuat segel tangan. Tiba-tiba, kuali api, gagak api, boneka manusia, pedang emas, dan semua harta lainnya bergetar keras sebelum meluncur kembali ke arahnya. Hanya gagak api sejati Yin Agung yang tersisa, terbang berputar-putar di sekitar penghalang spasial saat mengeluarkan satu hembusan ki glasial satu demi satu. Meskipun sebagian besar ki glasial telah dialihkan ke tempat lain oleh penghalang spasial, ki glasial yang tersisa yang benar-benar mengenai target mereka masih bisa menyegel anak kecil itu di dalam es lagi. Namun, benang perak dari kunci perak di tangannya mampu segera memotong es lagi, sehingga upaya gagak api tidak menghasilkan banyak hasil. Pada saat ini, gagak api sejati Yin Agung juga terbang kembali ke arah Hanli. Pada saat yang sama, jimat kuning tiba-tiba muncul di tangan Hanli. Ada cahaya spiritual yang berkilauan dari rune pada jimat, dan itu tidak lain adalah jimat pemecah dunia yang diberikan Peri Linglong kepadanya sebelum keberangkatannya. Jimat ini sangat efektif untuk menerobos ruang terbatas seperti ini. Tapi Hani tidak ingin menyia-nyiakan jimat yang sangat berharga, sehingga dia tidak menggunakannya dari awal. Namun dia tidak tahu apa kemampuan merepotkan lainnya yang dimiliki bendera segudang iblis. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan jimat ini. Apa yang dia maksudkan untuk menggunakan jimat ini adalah bukan untuk menembus penghalang spasial itu, tetapi sebaliknya untuk melarikan diri dari ruang ini. Setelah semua, lawannya masih bisa menggunakan bendera segudang iblis, sehingga bahkan jika dia bisa menembus penghalang itu, masih akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Hanli untuk membunuhnya. Karena itu adalah keputusan yang lebih bijak untuk melarikan diri dari ruang terbatas ini terlebih dahulu. Jadi dia mencubit jimat di antara 2 jari dan melambaikannya ke ruang kosong tepat di depannya. Cahaya kuning yang menusuk meletus dari jimat saat ledakan fluktuasi spasial muncul. Ruang di hadapannya segera mulai berputar dan melengkung sebelum mengungkapkan bola cahaya putih transparan. Hani sangat senang melihat ini, dan dia segera memanggil semua harta terdekatnya kepadanya. Pedang terbang, gagak api, dan boneka manusia semua mulai menyerang tempat itu di udara. Ledakan yang menggema segera bergema di seluruh ruang saat gambar aula kekosongan roh di dunia luar terlihat melalui lubang putih. Di kejauhan, anak kecil itu masih berjuang untuk membebaskan diri dari pembatasan yang ditempatkan padanya, dan pandangan mendesak muncul di wajahnya saat dia melihat apa yang sedang dilakukan Hanli. Dia segera menyuntikkan kekuatannya ke bendera segudang iblis, dan pilar cahaya abu-abu melesat keluar dari bendera, menabrak langsung ke lotus perak di udara di atas. Keduanya bentrok di tengah gedebuk teredam, dan keduanya menghilang menjadi kehampaan. Begitu anak kecil itu membebaskan dirinya, ledakan cahaya biru meletus di sekitar tubuh Hanli. Dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya biru sebelum menghilang ke lubang putih. Semua harta di dekatnya mengikuti di belakangnya. Anak kecil itu memegang bendera abu-abu kecil di tangannya dengan ekspresi gemuruh di wajahnya. Lampu biru surut dan Hani muncul di udara di dunia luar. Tepat pada saat ini, suara ledakan petir tiba-tiba menjalar ke telinganya. Hani buru-buru memanggil pedang terbangnya kepadanya untuk menciptakan penghalang cahaya keemasan sebelum mengamati sekelilingnya. Apa yang dilihatnya membuatnya menarik nafas tajam. Aula utama aula kekosongan roh itu sangat luas. Tampak lebih dari 10.000 kaki panjang dan lebarnya. Beberapa ratus kaki darinya, ada benda raksasa lebih dari 2.000 kaki panjangnya menggantung di udara, dan itu benar-benar identik dengan bendera abu-abu kecil yang telah dilihatnya di ruang Ki Iblis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bendera ini berkali-kali lebih besar. Selain itu, Ki Iblis berjatuhan tanpa henti di atas permukaan bendera kolosal. Dan ada juga tanda-tanda iblis yang berkedip-kedip dengan ukuran berbeda yang tertulis di muka bendera.
Keseluruhan pintu masuk yang baru saja dilewatinya telah diselimuti di bawah bendera segudang iblis. Tidak mengherankan bahwa Hani telah ditarik ke dalam pembatasan tanpa ada kesempatan untuk mengelak begitu dia memasuki aula. Ini benar-benar bendera segudang iblis. Sementara bendera kecil yang dipegang iblis Tuache kemungkinan besar hanya merupakan manifestasi dari gumpalan sifat spiritual bendera tersebut. Dengan kejutan melonjak di hatinya, Hani mengalihkan perhatiannya ke pusat aula utama, di mana pertempuran yang sangat sengit tampaknya sedang terjadi. Sebagian besar aula di sana telah diubah menjadi tanah gletser. Ki gletser putih yang melolong hampir ada di mana-mana di udara, dan pilar-pilar tinggi di aula semuanya tertutup lapisan es yang tebal. Ada juga serangkaian gunung es, mulai dari beberapa puluh hingga beberapa ratus kaki tingginya, berbaris satu sama lain di sekitar medan perang. Di udara di atas tanah gletser ada ponik es putih bersih lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api glasial putih, dan itu mendatangkan malapetaka pada sekitarnya. Itu berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang cantik dan dua pria tua berambut putih dari Istana Malam Utara. Mereka semua memegang harta mereka saat mereka berjuang mati-matian untuk menahan serangan ponik es. Para kultivator semuanya sangat kuat, tetapi di hadapan kekuatan dasar ponik es, mereka tampak terdesak. Hati Hani tersentak kaget lagi saat dia melihat lapisan api glasial putih di seluruh tubuh ponik es. Api gletser ini sangat mirip dengan api ponik es by Mengxin, kecuali mereka berkali-kali lebih kuat. Bahkan setelah menumbuhkan api ponik es ke tingkat yang paling kuat, tidak ada cara untuk bisa semenakutkan ini. Meskipun Hani agak curiga tentang bagaimana ponik es ini terkait dengan api es ponik, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Sebagai gantinya, dia merasa agak aneh bagaimana iblis Tuache tidak membantu ponik es, tetapi memilih untuk menghisap dirinya ke bendera segudang iblis. Wanita itu jelas adalah penguasa istana dari Istana Malam Utara, kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dari Istana Malam Utara. Tampaknya dia secara signifikan lebih lemah dari Master Naga Artik. Paling tidak, dia belum pernah mengolah api glasial. Kalau tidak, dengan bantuan dua kultivator pertengahan jiwa baru lahir, mereka tidak akan berjuang begitu keras melawan ponik es kelas 10. Api gletser putih ponik es itu terlalu kuat. Setelah tiga kultivator Istana Malam Utara tersapu dalam api, kekuatan mereka segera dilemahkan secara drastis. Itu pemandangan yang cukup membuka mata bagi Hanli. Itu adalah pertama kalinya dia disadarkan akan fakta bahwa api es bisa sangat kuat. Nyala api yang dilepaskan oleh ponik es ini hampir cukup kuat untuk menentang tatanan alami langit dan bumi. Dalam situasi berbahaya seperti itu untuk tiga kultivator Istana Malam Utara, iblis Tuache dapat dengan mudah masuk dan menghancurkan mereka bertiga dengan ponik di sisinya. Mungkinkah ponik es dan iblis Tuache tidak akur? Jadi dia tidak berani muncul dari bendera segudang iblis. Itulah satu-satunya penjelasan masuk akal yang bisa dipikirkan Hanli. Namun tepat pada saat ini, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Iblis di sekitar bendera besar di udara mulai berjatuhan, ketika bagian dari mayat dan beberapa harta yang rusak jatuh dari bendera, jatuh langsung ke aula. Hani terkejut dan sedikit takut. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan mayat yang tidak lengkap berpakaian-pakaian Istana Malam Utara. Dan tampaknya mereka adalah seorang kultivator tingkat tinggi di istana, kemungkinan besar penatua jiwa baru lahir. Sedikit kejutan melintas di mata Hanli setelah melihat ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang terjebak dalam bendera segudang iblis. Ada kultivator Istana Malam Utara lainnya yang terperangkap di sana juga. Tidak mengherankan bahwa bendera itu melayang di udara, itu menjaga pintu masuk. Hani bertanya-tanya berapa lama para kultivator Istana Malam Utara itu telah terperangkap dalam bendera. Mereka yang bertahan sampai titik ini tanpa terbunuh di bendera segudang iblis, kemungkinan besar melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk sementara waktu bersaing dengan kekuatan bendera. Jika tidak, dengan kekuatan iblis Tuache bersamaan dengan kekuatan bendera segudang iblis, tidak mungkin kultivator itu bisa bertahan selama ini. Namun selama masih ada kultivator dalam bendera, iblis Tuache kemungkinan besar tidak akan dapat menggunakan bendera untuk mengejar Hanli. Dengan mengingat hal itu, Hani sangat lega ketika dia terus memeriksa dengan hati-hati seluruh aula.
tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat platform batu giok yang tinggi. Platform itu lebarnya lebih dari 1000 kaki dan tinggi 60 hingga 70 kaki. Dari kejauhan, Hani bisa melihat bahwa ada 3 formasi teleportasi berbaris bersebelahan di platform. Satu di antaranya besar sementara 2 lainnya relatif lebih kecil. Hani sangat gembira dan saat dia akan segera beraksi, tatapan aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Boneka manusia yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berpura-pura bergerak menuju tempat di udara. Lebih dari 100 kaki jauhnya dari Hanli, ruang di sana bengkok dan memutar sebelum belati hitam keluar dari dalam. Itu tidak lain adalah belati esensi iblis yang telah hilang di ruang Ki Iblis. Belati itu entah bagaimana berhasil membebaskan diri dan kembali ke Hanli. Boneka itu mengangkat lengan dan belati esensi iblis menghilang dengan cepat ke lengan bajunya. Hani mengangkat alis sedikit, tetapi tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap ini. Cahaya spiritual melintas di sekujur tubuhnya. Saat dia berubah menjadi seberkas cahaya biru, meluncur langsung menuju platform itu dengan gerombolan lebih dari 1000 gagak api, pedang terbangnya, dan harta karun lainnya. Selama dia bisa melarikan diri dari aula kekosongan roh, dia tidak peduli apakah istana malam utara atau binatang iblis yang akan muncul sebagai pemenang. Beberapa saat kemudian, garis cahaya biru mencapai pusat aula. Namun, Hani tidak melewati daerah itu dengan sombong. Sebagai gantinya, dia berputar ke arah peron dalam lengkungan panjang. Karena sebagian besar aula telah dipengaruhi oleh api Esponic S, Hani tidak punya pilihan selain mengaktifkan lapisan api puncak ungu di tubuhnya saat dia melewatinya. Dengan demikian, semua ki glasial putih ditolak oleh api ungu dan tidak dapat mempengaruhi Hanli. Api es surgawi, kamu juga kultivator istana malam utara. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membodohiku hanya karena api esmu telah bermutasi. Di tengah aula, Phoenix S telah menyaksikan Hani melarikan diri dari bendera segudang iblis ketika sedang menghadapi 3 kultivator istana malam utara. Melihat Hani bisa melarikan diri dari bendera, dia sangat terkejut dan terus memperhatikannya. Ketika Hani mulai terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru, dia menjadi sangat waspada. Tetapi ketika melihat Hani berjalan melalui mereka dan tampaknya melakukan perjalanan menuju tujuan lain, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Karena Hani bisa melarikan diri dari bendera segudang iblis, menunjukkan bahwa dia pasti bukan kultivator biasa. Jika dia tidak ingin ikut campur dalam pertempuran mereka, maka tidak perlu untuk mengambil musuh yang kuat tanpa alasan yang baik. Namun begitu api ungu muncul dari tubuh Hanli, mata Phoenix S segera berubah merah karena melepaskan tangisan tajam. Entah kenapa, tampaknya dia sangat kesal melihat api puncak ungu dan tiba-tiba berbalik pada Hanli. Hanli goyah melihat permusuhan Phoenix S yang baru berkembang ke arahnya. Dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, sebuah tangisan yang sangat dendam meletus dari paruh Phoenix S saat dia dengan keras mengepakkan sayapnya ke arahnya. Bulu-bulu es di sayapnya langsung melesat seperti panah yang tak terhitung jumlahnya sebelum berubah menjadi pedang terbang yang tembus cahaya, yang masing-masing panjangnya sekitar setengah kaki. Ada sekitar 500 hingga 600 pedang seperti itu dan mereka terbang ke arah Hani seperti badai yang sangat deras. Hani diberi ketakutan besar saat melihat serangan yang akan datang. Terlepas dari seberapa kuat pedang transparan itu, hanya dari jumlah mereka cukup untuk membuat ketakutan masuk ke dalam hati seseorang. Lebih jauh lagi, pedang terbang itu telah diubah dari bulu-bulu es dari Phoenix S kelas 10. Jadi tidak mungkin mereka kekurangan kekuatan. Hani tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bukan saja dia tidak berhenti, dia malah mempercepat bahkan lebih jauh. Pada saat yang sama, lebih dari 100 pedang emas dan gerombolan gagak api yang pekat menembak ke arah pedang transparan itu. Serangkaian dentuman gemilang meletus saat cahaya keemasan dan putih berkilauan saling terkait. Bola api merah meledak satu demi satu di tengah bentangan luas ki putih. Saat pedang awan bambu dan gagak api mampu menjaga pedang terbang di teluk. Dengan penundaan sepersekian detik ini, garis cahaya biru yang telah diubah Hani menjadi tembakan melewati pusat aula langsung menuju platform di sudut. Phoenix S agak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa serangannya bahkan tidak akan bisa menunda Hani sedikit pun. Namun binatang iblis ini jauh lebih marah terhadap para kultivator yang menggunakan api es surgawi daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Itu sudah menyamakan Hani dengan pria yang telah ditemuinya di masa lalu.
Dan ketika niat membunuh membuncah di dalam hatinya, tubuh besarnya mulai kabur, menciptakan 3 avatar yang benar-benar identik dengan tubuh aslinya. 2 dari mereka segera terbang menuju 3 kultivator Istana Malam Utara, sementara yang ketiga menyebarkan sayap esnya, di mana cahaya putih yang cemerlang meletus sebelum menghilang di tempat. Hani secara alami juga mengawasi apa yang dilakukan binatang iblis, dan hatinya tersentak setelah melihat itu. Dia segera memaksa dirinya untuk berhenti tiba-tiba dan berhenti di udara. Pada titik ini, dia hanya berjarak lebih dari 1000 kaki dari formasi teleportasi. Dia tidak ingin secara tidak sengaja terjun ke mulut Phoenix S yang baru saja menghilang pada saat kecerobohan. Dia menggosok tangannya bersama-sama dengan ekspresi gelap sebelum mengangkat keduanya sekaligus. Suara petir meletus ketika beberapa puluh busur cahaya emas melesat keluar dari telapak tangannya yang masing-masing sekitar setebal ibu jari. Lengkungan petir membentang untuk menciptakan jaring emas yang meliputi area dalam radius 200 hingga 300 kaki dengan Hanli di pusatnya. Hampir pada saat yang sama, kira-kira 100 kaki jauhnya dari Hanli, ruang di sana bengkok dan berputar sebelum Phoenix S muncul di tengah semburan cahaya putih. Ekspresi ganas muncul di wajah Hanli saat dia membuat segel tangan. Semua busur emas petir bergidik sebelum segera menuju ke arah binatang iblis itu. Phoenix S sedikit terkejut melihat ini, tapi tidak sedikit pun kebingungan saat dia membuka paruhnya yang tajam. Embusan angin putih meletus dari mulutnya yang melolong di udara, menyebabkan jaring emas terjatuh dan mencegahnya turun. Jaring emas kemudian terkoyak oleh angin kencang dan menghilang beberapa saat kemudian. Hani heran melihat ini dan buru-buru mencoba mengeluarkan penguasa 8 roh yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Namun, Phoenix S mengambil inisiatif kali ini karena dia membuka sayapnya dan mengepakkannya dengan keras ke arah Hanli. Suara angin melolong dan ledakan guntur meletus saat hamparan api gletser putih muncul di udara. Api gletser mengambil sepersekian detik untuk mengembun sebelum berubah menjadi gelombang besar lebih dari 300 kaki yang menghantam ke arah Hanli. Adapun Phoenix S sendiri, itu sudah terjun terlebih dahulu ke ki glasial putih. Tubuhnya yang sangat besar kemudian menghilang ke ki glasial di tengah semburan cahaya putih, tidak terlihat. Bibir Hanli berkedut saat melihat ini sebagai cahaya biru melintas di matanya. Dia mengangkat tangan untuk memanggil bola api ungu yang buru-buru dia lemparkan di depannya. Suara gagap terdengar saat api ungu naik ke udara, memposisikan dirinya di depan Hanli. Gelombang gletser menghantam penghalang api puncak ungu tanpa reservasi apapun. Api glasial putih dan ungu berbenturan dan terjalin. Mereka berdua api glasial, tetapi mereka sama sekali tidak toleran terhadap satu sama lain, seperti api bertemu air. Namun itu cukup jelas bahwa api glasial putih jauh lebih kuat daripada api puncak ungu. Beberapa saat kemudian, penghalang api ungu mulai bergetar hebat sebelum jatuh ke arah Hanli. Ekspresi Hani semakin gelap saat melihat ini saat dia menggertakkan gigi. Penguasa 8 roh di lengan bajunya tiba-tiba menghilang, sementara dia menekankan telapak tangannya pada penghalang api berwarna ungu. Tiba-tiba, semua api ungu di tubuhnya melonjak dari lengannya dan masuk ke penghalang dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap mata, penghalang ungu yang jatuh itu diperbaiki sekali lagi. Namun tepat pada saat ini, cahaya putih melintas dalam gelombang besar, ketika sepasang cakar yang panjangnya lebih dari 1 kaki muncul dari api gletser, meraih ke bawah ke arah lengan Hanli seperti kilat. Cakar berkilauan dengan cahaya glasial, dan Hani bisa mengatakan bahwa mereka sangat kuat hanya dengan melihat mereka. Meskipun Hani telah menumbuhkan seni Blackjet di masa lalu, jika cakar itu diizinkan untuk menyerang target mereka, lengannya pasti akan dinonaktifkan secara permanen. Namun Hani tampaknya telah mengantisipasi serangan itu sebelumnya. Tiba-tiba, 2 rumpun benang biru meluncur keluar dari lengan bajunya, berhasil menjaga cakar tetap diteluk. Cahaya biru kemudian menyala ketika benang dengan cepat melilit sepasang cakar, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Teriakan terkejut samar terdengar dari dalam api glasial, namun apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mencengangkan. Di udara beberapa puluh kaki di atas Hanli, cahaya putih tiba-tiba melintas saat keretakan spasial robek terbuka. Paruh transparan sepanjang setengah kaki muncul dari ruang tepat sebelum mematuk ke bawah menuju kepala Hanli seperti kilat. Dalam menghadapi serangan mendadak dari jarak sedekat itu, bahkan jika Hanli mampu bereaksi dengan cepat,
tidak ada cukup waktu untuk mengelak. Lebih jauh lagi, dia telah fokus sepenuhnya pada api gletser di depannya dan belum membuat langkah pertahanan. Namun yang aneh adalah bahkan ketika paruh itu akan menembus lapisan api ungu di tubuhnya, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Bunyi gedebuk keras muncul saat perak pertama kali muncul, tampaknya dari udara tipis sebelum membanting paruhnya. Cahaya perak menyala selama bentrokan dan paruh itu jatuh beberapa langkah. Cahaya spiritual kemudian menyala di samping paruh ketika sosok biru muncul dalam proses menarik kepalan perak. Itu tidak lain adalah boneka manusia. Begitu Hani menyadari bahwa bentrokan dengan Phoenix S tidak bisa dihindari, dia telah menginstruksikan boneka manusia untuk melindunginya. Itulah kenapa boneka mampu mengalihkan serangan mematikan itu pada saat yang tepat. Setelah serangan kejutannya digagalkan, paruh tajam segera menghilang. Api glasial putih tiba-tiba menyusut kembali sebelum berkumpul untuk membentuk tubuh Phoenix S kelas 10. Pada titik ini, binatang iblis itu hanya sekitar 20-30 kaki. Secara signifikan diturunkan dari perawakan aslinya. Itu menatap ke bawah pada benang biru yang mengikat cakar dan berkerut dingin. Cakarnya tiba-tiba melebar beberapa kali lipat ketika berusaha untuk berjuang bebas dari benang. Namun cahaya biru melintas di atas permukaan ulir dan mereka tetap kuat di tempatnya meskipun upaya terbaik Phoenix S. Sedikit kejutan melintas di mata Phoenix S saat melihat ini. Namun kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan dua garis cahaya putih yang menyilaukan yang berputar di sekitar cakarnya. Saat seberkas cahaya putih melintas di udara, benang biru itu terputus seperti rumput layu. Baru kemudian cahaya putih berhenti di udara dan mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya. Itu adalah dua pedang putih kecil yang memancarkan cahaya gletser yang redup. Giok mendalam beribu tahun. Hani segera mengenali material yang membuat kedua pedang terbang itu. Pada saat yang sama, alisnya berkerut khawatir. Benang biru itu adalah manifestasi dari cahaya yang berkilauan di permukaan kuali surgawi di lengan bajunya. Tampaknya bahkan harta karun surgawi tidak akan bisa melakukan apapun pada binatang iblis kelas 10 jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh harta itu. Namun dia tidak berniat terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan lawan ini. Yang harus dia lakukan adalah melakukan perjalanan sekitar 1000 kaki lebih, di mana dia akan dapat melarikan diri ke salah satu dari dua formasi teleportasi yang lebih kecil yang akan membawanya pergi dari tempat ini. Saat pikiran ini melintas di benak Hanli, Phoenix S menyebar sayap esnya lagi, seolah-olah akan menyerang. Ekspresi Hani menjadi gelap saat api ungu di tubuhnya surut, dan tubuhnya juga kabur sebelum membelah menjadi 3. Dengan demikian, 3 proyeksi identik muncul, yang semuanya benar-benar berwarna biru. Sehingga tidak ada cara untuk mengidentifikasi mana yang merupakan tubuh sejati Hanli. Phoenix S terkejut melihat ini, dan cahaya putih yang berkilauan di sepanjang sayapnya segera goyah. Tepat pada saat ini, ketiga proyeksi berubah menjadi 3 garis cahaya biru dan lari ke arah yang berbeda. Mereka semua bepergian begitu cepat, sehingga mereka menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Di sisi lain, pedang terbang emas dan gagak api yang terlibat dalam pertempuran dengan ratusan pedang terbang tembus cahaya juga tiba-tiba terbang menjauh, langsung menuju platform teleportasi di sudut aula. Phoenix S sedikit goyah saat melihat ini sebelum terbang menjadi kemarahan yang menggelegar. Itu melepaskan tangisan tajam ketika cahaya putih melintas di atas tubuhnya yang menyusut secara drastis, mengubahnya menjadi seorang wanita muda yang tampaknya baru berusia lebih dari 20 tahun dalam sekejap mata. Itu adalah seorang wanita dalam jubah perak megah dengan keindahan seorang gadis surgawi. Segera setelah transformasi selesai, wanita itu segera menepuk kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya, di mana suara mendesis meletus dari dalam. 2 bola cahaya putih melesat ke depan sebelum berputar di udara, berubah menjadi sepasang kelabang putih murni. Masing-masing dengan 4 sayap di punggung mereka. Kemunculan mereka memanggil 2 semburan angin dingin menusuk tulang. Kelabang masing-masing memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Itu adalah 2 kelabang es bersayap 6 yang telah berevolusi ke tahap bersayap 4. Hani berbalik untuk melirik ke belakang dari bahunya dan tiba-tiba ketakutan besar melihat itu.
Sebelum dia memiliki kesempatan untuk merencanakan tindakan, kedua kelabang bersayap 4 ini membuka sayapnya secara serempak, di mana keduanya tiba-tiba menghilang di tengah suara sesuatu yang meluncur di udara. Detik berikutnya, salah satu kelabang muncul di samping tubuh Handi yang sebenarnya, sementara yang lain muncul di dekat salah satu proyeksinya. Keduanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan semburan ki glasial putih dari dalam. Handi secara alami tidak akan membiarkan dirinya terkena ki es ini. Jadi dia menyesuaikan lintasannya sedikit untuk dengan mudah menghindari serangan itu. Namun proyeksi lainnya terus maju secara robotik di sepanjang lintasan yang ditetapkan, hanya untuk dikalahkan menjadi ketiadaan oleh ki glasial yang bergegas ke sana. Wanita berjubah perak menyapu tangannya di udara di hadapannya tanpa ekspresi saat melihat ini. Keretakan spasial putih terbuka di depannya sebagai hasilnya. Fakta bahwa dia mampu merobek ruang terbuka dengan mudah adalah indikasi lain dari kekuatannya. Tubuhnya kemudian bergoyang ke dalam keretakan spasial saat dia menghilang. Sementara itu, Hani melarikan diri dengan sekuat tenaga dan sudah mencapai udara tepat di atas platform. Setelah menghindari ledakan ki glaser lain dari kelabang bersayap 4, dia mulai turun dengan kecepatan penuh. Namun tepat pada saat ini, cahaya putih melintas di dekatnya, dan wanita berjubah perak itu muncul dari udara tipis. Tubuhnya kemudian melintas ke peron, di mana dia menatap Hani dengan sepasang mata dingin. Hati Hani tenggelam setelah melihat ini. Dia tidak berani memaksa masuk ke dalam formasi teleportasi ketika serangan diluncurkan dari luar formasi sementara dia berteleportasi. Itu dapat mengakibatkan konsekuensi bencana. Hani menatap tajam pada wanita berjubah perak dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, "Aku bukan kultivator Istana Malam Utara, dan aku juga tidak punya masalah dengan binatang iblis. Apakah kamu benar-benar bersikeras bertarung denganku sampai mati? Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang mewarisi api es surgawi peri jiwa es adalah musuh bebuyutan Phoenix Es. Kamu tidak akan menjauh dariku." Ekspresi dingin muncul di wajah wanita berjubah perak itu. Dia tidak mundur sedikit pun. Di puncak amarahnya, Hani tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu benar-benar orang yang bisa bicara. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku hanya karena kamu memiliki kekuatan spasial? Jika kamu bertekad untuk bertarung denganku, maka aku juga tidak akan menahan diri. Biarkan saya melihat. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendukung mulut besar Anda?" Dia mengangkat tangan dan semua pedang emas dan gagak api segera mulai melingkari dia. Pedang ki dan api merah berputar-putar di tengah ledakan yang menggema, menciptakan tontonan yang menakjubkan untuk dilihat. Pada saat yang sama, cahaya perak menyala di samping Handi saat boneka manusia tanpa ekspresi muncul. Dia kemudian menepuk-nepuk kantong penyimpanannya dan sebuah botol hitam pekat muncul, di mana dia melemparkan beberapa teknik surgawi ke dalam botol itu. Botol itu segera bergetar sebelum 5 semburan ki putih abu-abu muncul dari dalam. 5 set kerangka kemudian mulai terbentuk yang semuanya memiliki api hijau berkilauan di rongga mata mereka. Semburan pekikan yang mengganggu terdengar dari mulut 5 iblis. Ketika mereka semua berbalik untuk menilai Phoenix Es dengan haus darah di mata mereka, iblis jinku yang tidak terpecahkan. Ekspresi Phoenix Es menegang sejenak saat melihat ini. Dia kemudian melirik boneka manusia di samping Hanli dan ekspresinya menjadi lebih suram. Setelah keheningan singkat, wanita itu berkata dengan suara pelan, "Sejak kapan kultivator manusia mendapatkan kemampuan untuk memurnikan boneka kaliber ini? Dengan boneka itu dan 5 iblis di sisi Anda, memang agak tidak mungkin bagi saya dapat membunuh Anda bahkan jika saya memanggil 2 avatar saya yang lain untuk membantu saya. Namun saya yakin pada kemampuan saya untuk memaksa Anda untuk tetap di sini. Jika Anda tidak takut akan kecelakaan selama teleportasi, maka Anda dapat mencobanya." Hani bahkan tidak perlu berbalik untuk menilai situasi, karena dia bisa merasakan apa yang terjadi di pusat aula menggunakan indera spiritualnya. Karena itu, dia mencibir, "Panggil avatar Anda. Tanpa Anda di sana untuk mengendalikan mereka, avatar Anda kemungkinan besar sudah berjuang dengan pertahanan diri terhadap 3 kultivator Istana Malam Utara. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan melawan 5 iblis dan boneka ini." Memang, kedua avatar Phoenix Es itu jelas lebih rendah kekuatannya dari 3 kultivator Istana Malam Utara dan terdesak hebat. Jika bukan karena fakta bahwa kedua avatar itu juga mampu menggunakan api glasial,
Mereka kemungkinan besar telah dihancurkan sejak lama. Meski begitu, mereka masih bisa bertahan. Master Istana bahkan memiliki kapasitas luang untuk menonton pertempuran Hanli saat dia melawan dua avatar. Ekspresinya sangat bimbang ketika dia melihat dari jauh, tapi dia tidak berniat meminjamkan Hanli bantuannya. Tampaknya dia menggunakan Hanli untuk mengalihkan tubuh utama Phoenix S, sementara mereka membunuh dua avatar ini. Hanli tidak terlalu marah tentang ini. Lagi pula, jika dia ada di posisi wanita itu, dia kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama persis. Setelah mendengar kata-kata Hanli, wanita berjubah perak itu hanya tertawa kecil. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Hanli. Hanli menghela nafas dan akhirnya melepaskan segala upaya untuk menyelesaikan ini dengan kata-kata. Dia membuat segel tangan dan bersiap untuk menyerang Phoenix S dengan bonekanya dan 5 iblisnya. Hanya dengan melukai atau membunuh wanita ini dengan susah payah, dia dapat berteleportasi tanpa takut diganggu. Namun tepat pada saat itu, tatapan aneh tiba-tiba melintas di mata wanita itu. Tampaknya itu campuran kejutan dan kelegaan. Hati Hanli tersentak kaget saat melihat ini. Sebelum dia bisa mengidentifikasi mengapa ekspresi seperti itu muncul di wajahnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba redup ketika suara menyeramkan yang akrab terdengar. "Masuk anak kecil nakal." Begitu suara itu jatuh, lapisan cahaya abu-abu muncul di sekelilingnya dan pemandangan di sekitarnya mulai kabur. Hati Hanli tersentak kaget saat dia segera mencambuk lengan baju di udara. Jimat pemecah dunia tiba-tiba melesat maju, dan pemandangan di sekitarnya kembali normal setelah kilatan cahaya kuning. Pada saat yang sama, pedang emas dan gagak api di sekitar Hanli dikirim terbang ke bawah. Serangkaian ledakan meledak ketika cahaya abu-abu benar-benar dikalahkan. Hanya setelah mengangkat kepalanya, Hanli menemukan bahwa bendera iblis besar entah bagaimana muncul beberapa ratus kaki di udara di atasnya. Cahaya kelabu yang turun dari bendera itu turun langsung ke kepalanya. Untungnya, dia tidak benar-benar kehabisan kekuatan jimat pemecah dunia ketika dia pertama kali melarikan diri dari bendera segudang iblis. Kalau tidak, dia akan berada dalam banyak masalah. Meski begitu, ekspresinya menjadi sangat tegang. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah baginya untuk melarikan diri sekarang.